biasanya seperti ini terletak kan, dilepaskan dulu supaya apa? Ini boleh dibikin dulu ya, supaya tidak kaku. Selanjutnya yang keempat, melepaskan perhiasan yang melekat di tubuhnya. Mengikat kedua kaki agar tidak terbawa kotoran. Oh ya, mengikat kedua kakinya agar tidak keluar kotoran. Ini maklum ya, karena ini mayatnya, jenazahnya karena habis kecelakaan, jadi tidak ada kakinya, tidak lengkap. Nah, bagaimana dia seadanya saja ya? Ini bisa diikat kalau seperti ini kondisinya supaya tidak kaku, ya supaya tidak apa, supaya tidak keluar kotorannya, boleh di sini ya, boleh di sini sekenanya saja. Artinya pada hakikatnya kita memandikan mayat itu tidaklah harus tidak sulit ya. Kadang-kadang kan kalau ada yang diperintahkan untuk mandi, aku tidak bisa memandikanmu, aku nggak bisa, aku tidak biasa. Padahal tidak serumit itulah memandikan itu. Karena pada hakikatnya memandikan jenazah itu ibarat kata hanya dicelupkan saja ke dalam sungai itu sudah sah. Sudah sah, tapi terjemahan, ya kan? Terjemahan, masa dimandi cuma dicelupin itu aja ya. Akan tetapi perlu dipahami bahwasanya itu sudah boleh, ya kan? Sudah boleh. Cuma dasar-dasarnya kasihan. Ini kita kasih penghormatan terakhir, bentuk perhatian kita yang terakhir, masa cuma dicelupin ke sungai sudah selesai. Cuma ini sekedar pengetahuan bahwasanya memandikan mayat itu tidaklah serumit harus pakai air tujuan, enggak ya, tidak harus pakai mandi 7 meter air, enggak. Akan tetapi yang disunahkan itu adalah memakai air, yang kalau air suci wajib ya. Yang disunahkan adalah menggunakan air bidara. Bu, bagaimana Bu kalau saya tidak punya pohon bidara? Pohon bidara seperti ini Bu. Ya, ini adalah pohon daun daripada pohon bidara. Kenapa ini disunahkan oleh Rasulullah SAW? Disunahkan untuk menggunakan daun ini untuk mandi pengganti sapu. Tapi kalau nggak ada sapu, nggak ada daun bidara, boleh diganti dengan sapu. Jadi ini fungsinya untuk mengesapkan saja supaya bersih, supaya hilang dari dagingnya. Akan tetapi kalau nggak ada ini, boleh diganti dengan sapu. Sapunya. Oke. Jadi setelah kita membaca melemaskan kesendian, merapatkan kaki, melepaskan perhiasan-perhiasan yang melekat di tubuhnya. Kalau ada yang punya gigi emas, boleh jadi. Termasuk apabila ada gigi palsu, dicopot. Benel apa lagi? Ada benel apa lagi? Cincinnya, ada yang pakai susunya, semuanya dilepas. Jadi yang ada di dalam tubuh kita ini betul-betul pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah terlanjur operasi, saya ingin operasi Bu, ya selanjutnya sudah tadi kan. Nah, jadi perhiasan-perhiasannya tadi dilepaskan. Selanjutnya meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya, jadi supaya tidak masuk angin. Jadi namanya jenazah itu bisa masuk angin, pembung dia bisa menggelembung nanti perutnya ya kan. Nah, supaya tidak kejadian di atas pusatnya bisa diberikan yang agak berat, misalnya apa? Misalnya yang berat, yang sifatnya yang berat lah, supaya tidak kembung. Nah, itu ya. Itu hal-hal yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah. Hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat sebelum memandikan jenazah. Yang pertama adalah tenda untuk memandikan jenazah. Suku-suku tendanya ini ditutup yang atasnya ya, tutup atasnya, yang jelas yang tertutup sekiranya
istrinya meninggal, suaminya boleh menikah, atau neneknya, ibunya. Tapi kalau dia sudah dewasa, jangan boleh. Ibunya juga kan menikah kan, istrinya boleh, atau adik-adiknya laki-laki boleh, pamannya, kakeknya itu boleh ya. Nah, itu yang harus kita tahu juga. Yang mungkin lah ya. Oke, selanjutnya apalagi yang harus kita persiapkan? Ada tempat pemandian jenazah. Syukur-syukur tempat pemandian jenazahnya ini ada tempat untuk membuang kotoran. Jadi syukur-syukur tidak hanya sebatas meja saja, akan tetapi ada tempat, ada ruang untuk di mana air terjatuh, ada sulangnya, di mana air itu terbuang. Jadi tidak kemana-mana airnya, segitu ya. Syukur-syukur nanti dimasukkan dalam tong sampah yang khusus, sehingga airnya tidak kemana-mana. Selanjutnya yang ketiga ada air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan ini seperti apa? Air sumur, ada air sungai, ada air laut, ada air embun, ya kan? Nah, ada 7 macam air, nah itulah kira-kira ya. Ada air mata air, artinya air yang bisa, atau air hujan boleh, air yang suci mensucikan. Nanti kalau mau belajar tentang air lagi boleh kita buka sesinya berulang lagi ya. Oke, yang jelas yang pertama harus air mutlak, air yang suci mensucikan. Selanjutnya yang kedua adalah air bidara. Air bidara bisa kita lihat di situ ya, tadi ada daun bidara. Itu bisa kita remas-remas untuk apa? Pengganti sabun. Itu sunahnya, sunah. Akan tetapi kalau daun bidara kan sulit juga ya. Apabila daun bidara tidak ada, boleh diganti dengan sabun. Ya, sabun modern ya, sudah banyak model-model sabunnya yang wangi, yang resep juga yang bersih. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah ada air kapur barus. Air kapur barus ini nanti digunakan untuk membersihkan yang terakhir. Jadi kadang-kadang ada yang salah paham. Yang pertama justru air kapur barus gitu ya. Padahal fungsi dari air kapur barus itu adalah agar jenazahnya ini awet, tidak diganggu oleh semut, ya kan, serangga, biar tidak diganggu, gitu ya. Itu fungsinya dia jenazahnya lebih tahan lama, ya. Kemudian yang dulu disiapkan adalah ada gayung. Nah, ini ada gayung untuk apa? Untuk mengambil air itu yang ada di jenazahnya. Selanjutnya ada kain batik atau disebut juga dengan jarik biasanya ya, kain panjang lah seperti ini yang ada di depan. Oke, selanjutnya ada
ya. Misalnya kita membersihkan bagian kubur atau kuburnya. Setelah kita membuang kotorannya, boleh untuk meyakinkan cium tangan kita dulu seperti itu. Oke, selanjutnya bagian kedua, bersihkan kotoran yang melekat pada tubuhnya. Letakkan jenazah di tempat yang telah disediakan. Oke, ini kita anggap sudah diletakkan di tempat memandikan jenazah. Yang kedua, mengeluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat badan jenazah. Oke, kita angkat badannya. Lemen. Taruh sini. Enggak tutup. Kita yang kedua yang pertama
kita siram pakai air yang mutlak lagi. Kita basuh pelan-pelan sampai disapu-sapu. Sudah kanan kita basuh sampai kaki, sampai kita siram sampai kaki dari atas kepala sampai kaki kita siram. Ya, udah kali ya. Sebelah kiri lagi dengan air mutlak. Satu kali. Itu namanya satu kan? Satu kali. Setelah itu barulah disabuni. Boleh pakai air di dalam, ya kan? Boleh juga pakai penggantinya sampo. Oke. Usahakan kalau sabunnya ini sabun cair, ya. Jangan nanti sabun coklat untuk cuci piring, ya. Jangan yang kasih ya. Pakai sabun cair. Oke, anggaplah ini airnya udah dicampur satu. Oke. Jangan pakai sabun, pakai air yang sudah dicampur dengan air bidara atau air sabun. Oke. Ambil airnya, kita siramkan lagi dari sebelah kanan. Kita kasih lagi sabun. Oke. Seperti tadi ya, gitu aja ya. Itu aja sekali sambil digosok lah, digosok pelan-pelan. Supaya apa? Supaya hilang daging-dagingnya. Ya, supaya hilang daging-daging. Oke, sudah? Gerakannya sama, hitungannya sama seperti yang pertama tadi. Sudah selesai, dipiringkan juga sama. Dipiringkan lagi, kasih juga sabun 3 kali. Kasih sabun semuanya, oke? 3 kali. Oke, sambil dikusuk-kusuk ya, Bu ya. Sambil dikusuk-kusuk lah. Karena ini pakai sabun. Oke, kusuk-kusuk. Bisa kita apalagi kalau sudah ada kecelakaannya kan kita tak tega juga ya, kuat ya. Oke. Sambil dikusuk-kusuk, usahakan kita tidak melihat aurat daripada jenazah. Sambil dikusuk-kusuk, seperti kita mandi lah ya. Kusuk-kusuk. Gosok-gosok. Oleh karena itu kita disunahkan untuk memakai sarung tangan supaya apa? Supaya tidak tersentuh langsung antara tangan kita dengan kulit jenazah. Oke, kita masuk. Walaupun tidak melihat secara langsung dengan wajahnya, tapi kita bisa mengatakan ya bersih, ini bersih atau belum, ini sudah tersentuh atau belum, semuanya bisa dirasakan ya. Kita bersihkan mulai dari jari-jarinya sampai kaki jari daripada kakinya udah kita kena sabun semuanya. Kita siram yang terakhir dengan air kapur barus. Air kapur barus ini yang terakhir supaya apa? Supaya tidak mudah diganggu oleh serangga, semut, gitu ya. Ini untuk mengawetkan juga darahnya. Siram dari sebelah kanan. Oke. Kasih